Oke, untuk pemrograman selanjutnya, sebelumnya kita buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini melanjutkan program yang kemarin. Jadi kemarin itu video yang kemarin itu memprogramnya belum menginput database ya, baru hal-hal yang sifatnya adalah operasional dari sebuah program. Yang pertama nomor faktur, tanggal, jam, kemudian kasir. Nah, kemudian untuk yang ini ya, contohnya ini baru bentuknya operasional saja ya, jadi misalkan 6.000 ini misalkan, nah ini ya baru model apa namanya mengoperasikan user interface-nya. Jadi save dan clear ini belum jalan. Nah, kita akan memprogram yang mudah dulu ya, yaitu mengclear ya. Jadi mengclear. Yang pertama, saat mengklik tombol clear ini ya, kita akan mengclearkan yang ini. Nah, ini kan sudah dibuat codingnya kemarin. Kita tinggal panggil saja, yaitu di bagian ini ya, bersih barang. Nah, kemudian kita mana tadi? Di bagian clear, klik 2 kali, call, nah enter. Nah, setelah itu kalau misalkan barangnya itu sempat masuk di bagian data grid ini, jadi yang bawah ini kan namanya data grid, maka kita harus mengclearkan juga. Caranya, nama data gridnya ini adalah data grid view ya, seharusnya belum berubah ini ya. Kita paste saja, kemudian pilih rows dot clear. Nah, semudah itu. Setelah itu kita akan coba klik penjualan. Kita akan coba masukkan kode 1111, enter. Kita masukkan 10, enter. Kita coba clear, harusnya semuanya hilang. Nah, gitu ya. Atau mungkin 1111 kita enter, kemudian kita clear, juga hilang. Oke, berarti tombol clear sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan eksekusi tombol simpan. Oke, kita klik 2 kali di bagian save. Ini yang perlu sedikit memprogramnya, memang agak sedikit rumit ya untuk menyimpan database ini. Jadi oke, kita lanjutkan. Jadi ini if-nya itu banyak ya nanti. Jadi yang pertama, if v0 grand total.txt sama dengan 0. Jadi kita akan kasih warning dulu. Jadi kalau belum ada data yang diinputkan, jadi di sini. Jadi kalau belum ada data yang diinputkan di sini dan ini grand totalnya 0, maka if v0 grand 0 enter gitu ya, akan ada message box menginformasikan bahwa ini data belum ada data yang diinputkan, message box.show dan seterusnya. Kita akan coba dulu run dulu. Harusnya kalau kondisi kosong ini berarti ini kosong, ini kosong, ini juga kosong ya.
Jadi ini kita akan rubah menjadi teksnya ini jangan ada isinya, harus kita buat 0. Kemudian ini juga 0, ini juga harus 0. Oke, nah setelah itu kita run dulu. Kita klik penjualan. Jadi kalau di sini pastikan yang atas jangan bisa diedit ya. Yang ini bisa diedit, ini bisa diedit. Yang atas tidak bisa diedit, nanti caranya. Jadi ini 0 ya. Ini 0. Ini 0. Kalau diklik save, ada message box, data belum ada data yang diinputkan. Nah, teman-teman bisa merubah kalimat sendiri ya. Nah, ini grand totalnya di sini saya buat read only-nya gimana read only? Mana read only-nya enggak ada. Ini kita rubah true. Oke, kita coba. Kita run ya ini. Udah agak sedikit lambat. Nah, ini udah nggak bisa diedit ya, teman-teman. Diklik, teman-teman udah bisa diedit. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan. Ada syarat lagi. Nah, jadi if jika grand totalnya itu 0, maka dianggap belum menginput. Selanjutnya ada syarat lagi. Ini syaratnya. Else if. Jadi else jika tidak ini, maka dicek lagi itu syaratnya. Jika file VO dibayar.txt itu kurang dari VO grand total, maka akan muncul message box. Akan ada informasi pembayaran masih kurang. Jadi tidak boleh negatif. Minimal harus sama ya. Atau sama dengan. Kita akan coba penjualan. Jadi misalkan 1111 4 enter ya, 6.000 ya. Ini misalkan 4.000. Di save. Pembayaran masih kurang karena minus. Sekarang kita bayar pakai 6.000. Di save, harusnya tidak muncul informasi. Oh, pembayaran masih kurang. Dikembalikan. Bentar, ini harusnya kalau diklik sama tetap bisa membayar ya. Oke, kita akan coba angka 7. Oke, ya, harusnya seperti ini. Jika file VO dibayar kurang dari VO grand total. Ini ya. Jadi maksudnya ini itu sebentar, ini bisa diklik nggak? Oh, ini bisa. Minimal kurang dari grand total. Oke, kita buat seperti ini. Satu 4
6.000 ya. Kita save. Nah, berarti perintahnya itu tadi ya. Jadi kalau 5.000 muncul peringatan, kalau pas tidak ada, tidak muncul atau 7.000 ya. Oke, ini udah bener. Jadi intinya kalau intinya pembayaran itu kurang dari totalnya, maka dia akan muncul seperti ini dan tidak bisa disimpan. Kita simpan. Kemudian masih setelah itu, nah ini baru melakukan penyimpanan. Yes. Kita simpan. Kita kasih peringatan, bukan peringatan, jadi informasi bahwa ini adalah perintah untuk simpan, untuk mempermudah dalam melakukan trackingan ya. Teman-teman nanti bisa mudah men-tracking kalau terjadi kesalahan. Yang pertama adalah perintahnya ini. Oke ya. Jadi yang pertama CMD sama dengan new OLEDB insert into TBL jual. Insert to TBL jual ini. Faktur jual, tanggal jual, grand total dan seterusnya. Jadi ini yang dimasukkan itu adalah informasi ini ya. Pastikan ini dan yang ini itu sama dengan yang kolomnya ini, tidak boleh berbeda. Dibayar, dikembalikan, kasir, dan harus urut ya. Jangan faktur pajak, faktur jualnya di sini, kemudian jamnya diurutkan di sini. Jadi harus betul-betul urut dengan ini ya. Kalau sudah value, jadi intinya ini itu mau dimasukkan value dari V nomor faktur .txt. Jadi untuk faktur jual itu ini, database yang ini itu akan dimasukkan dari sini ya, dari sini, dari faktur jual ini ya. Kemudian selanjutnya untuk, nah ini untuk mempersingkat, makanya dibuat string seperti ini, jadi tidak terlalu panjang ke kanan. Buat persis seperti ini, jangan sampai keliru. Hati-hati tanda kutipnya, tanda komanya. Kemudian untuk yang tanggal jual itu akan dimasukkan ke tanggal.txt. Ini ya, tanggal jual ini nanti database-nya diinputkan di sini. Perintahnya dari sini. Kemudian untuk jam pakai v0 jam.txt. Jadi sini ya. Untuk jam ini masuk di sini. Maka perintahnya adalah ini. Grand total itu menggunakan V0 grand total. Grand totalnya itu ini nanti akan dimasukkan ke grand total ini. Perintahnya itu grand total ini dengan ini. Dibayar itu akan dieksekusi pakai ini. V0 bayar ya. Kemudian dikembalikan juga sama ya. Kemudian ada nama kasirnya. Nama kasirnya siapa nanti akan input di sini, nanti akan masuk di sini. Nah, untuk kasir sementara belum dihubungkan ke database. Sementara kita buat secara manual dulu. Oke, sampai di sini. Nah, sampai di sini ini untuk menginputkan, makanya ada perintah ini, tambahkan perintah ini. Jangan lupa perintah connectionnya ya. Kemudian cmd execute non query. Nah, kalau sudah
Oke, kita akan ini dulu ya, kita akan coba apakah bisa berjalan. Satu, enter, 4, enter, kemudian 6.000, simpan. Simpan, intinya belum, tidak ada yang error ya, jadi tidak ada yang error. Oke, sampai di sini nggak ada yang error. Oke. Oke, di sini coba ditambahkan ya kal koneksi. Di bagian sini. Kita masukkan, coba. Kita save. Belum bisa dimasukkan, simpan. Oke ya, nggak ada yang error, berarti kita akan melanjutkan ke, jadi ini belum ngapa-ngapain. Nah, kita perintahnya adalah ini, simpan rincian jual barang dari data grid ke tabel rincian jual. Jadi ini tadi koneksinya kemana ini tadi? TPL jual ya. Oke, kalau jual itu nanti akan masuk ke sini ya. Oke, kita akan buka dulu database-nya. Saya khawatir saya mengambil database-nya keliru ya. Nah, ini udah masuk ya. Jadi tadi itu belum ke refresh, kita ulangi lagi. Saya akan hapus. Bentar. Ini 1, harusnya 2, harusnya 3 ini. Kita cek dulu. Nah, ini 3. 1, enter. 5, enter ya. Kita save. Pembayarannya belum di enter ini. 10.000. Kemudian simpan. Simpan, harusnya ini clear ya. Harusnya clear. Oke, ini ada refreshnya nggak ini? Nah, diklik refresh, tekan F5 ya. Di keyboard tekan F5. Ini udah masuk, urutannya 3. Nah, berarti ini perintah yang kita buat tadi ini sudah benar ya untuk menyimpan di database. Selanjutnya, setelah disimpan di database, kita masukkan ke tabel rincian. Jadi pastikan yang sudah sebentar, yang sudah dipesan nanti masuk ke sini, itu nanti sebagai laporan dan nanti akan dicetak ya.
Oke, perintahnya kita buat ini dulu. Pase masih di dalam sini ya, masih jadi satu. Kemudian perintahnya ini adalah for baris as integer count 2 ya. Di paste, kemudian teman-teman enter. Jadi for itu jodohnya dengan next. Jadi seperti yang sudah dipraktekkan kemarin-kemarin itu, for baris as integer. Jadi ini sudah nggak usah dideklarasikan. Mulai dari 0, maka data grid view.row count kurangi 2. Jadi intinya data grid ini kan ada barisnya ya, itu akan dikurangi 2 kali setiap melakukan eksekusi ya, sampai row-nya habis atau selesai dieksekusi. Nah, kemudian ini perintahnya adalah ini. Jadi ini perintahnya seperti yang atas tadi ya, cmd sama dengan new oleh db insert into tbl rincian. Jadi dimasukkan di tbl rincian jual ini, pastikan namanya sama persis. Value atau apa isinya itu adalah nomor faktur.txt. Isinya adalah nomor faktur.txt ini. Nomor faktur.txt ya. Jadi yang dicatat itu, kemudian data grid.row baris titik sel 0. Nah, maksudnya itu nanti yang dicatat itu tidak semuanya. Data grid ini semuanya tidak dicatat. Jadi 0 kode barang. Jadi faktur kode barang, kemudian data grid.sel nomor 5. Jadi hitungnya sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi quantity atau jumlah. Nah, ini ya, jumlah. Dan yang terakhir adalah total barang. Jadi mungkin di sini saya akan tambahkan sebuah apa ya namanya? Ini bisa enggak? Oh, ini nggak bisa. Karena ini jadi satu. Sebentar, ini nanti bisa error nih, bahaya. Oke. Dan yang sel nomor 6 kolom nih ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi dan total barang ini ya. Oke, sudah paham ya. Jangan lupa itu koneksikan cmd.execute non query. Jadi ini akan dieksekusi. Nah, kita akan coba dulu sampai di sini. Jadi teman-teman jangan terlalu apa itu ya. Ini kita akan hapus dulu. Yes. Dan rincian jual juga akan kita hapus. Nah, misalnya kita akan mencoba. Klik start. Kita masukkan klik penjualan. Kemudian masukkan kode barangnya 1111, enter. 4, enter. Kemudian kita paskan uangnya aja 6.000. Kemudian kita klik save. Oke, kayaknya nggak ada perintahnya apa-apa ya, nggak jalan apa-apa ya. Kemudian kita klik di bagian TBL jual. Kayaknya masih kosong, tekan F5 di keyboard. Oke, masuk. Kemudian rincian jual harusnya juga masuk, F5. Kita cocokkan bahwa faktur jualnya sama ya. Sama persis, kode barangnya sama 111. Oke, masuk di situ. Kuantitinya 4. Harga barangnya 6.000. Lah ini sederhana. Jadi yang lebih bagus lagi itu nanti ada tambahan lagi di sini nama barangnya ya. Nama barangnya apa. Jadi ini memang masih kasar. Ya, tapi nggak apa-apa, ini karena masih latihan. Silakan teman-teman nanti perkembangan sendiri, tinggal menambahkan kolomnya saja ya. Bisa teman-teman kembangkan. Selanjutnya ini sudah oke. Sekarang nah saat apa?
kita memasukkan barang kan stoknya juga harus berkurang. Nah, ini ada pengurangan stok. Nah, pengurangan stok itu masih masuk di sini. Aduh, kita matikan dulu. Pengurangan stok, kita buat perintahnya. Ini ya. Kita copy dulu untuk mempercepat videonya supaya nanti nggak terlalu panjang. CMD sama dengan new oleh db select tbl barang. Jadi tbl barang ini jadi mengambil dari sini, dimana kode barang ini data grid 1 sel 0 value dihubungkan. Jadi kode barangnya akan dihubungkan dengan sini ya. Ini dibaca databasenya, rd itu execute, kemudian dibaca. Nah, kalau sudah dibaca, maka ada syaratnya. If, jadi kalau cocok gitu ya, intinya kalau ditemukan. If rd hashrow true, then kemudian tekan enter dulu teman-teman, supaya nanti jodohnya itu muncul ya, bahwa if itu dengan and if. Ya, kalau sudah, maka kita buat perintah ini. Artinya apa ini? rd.hashrow.true. Jadi misalkan angka kita kan masuknya di sini 1111. Kalau ternyata ditemukan, maka perintahnya ini. Kita copy semuanya saja biar cepat. CMD sama dengan new oleh db update tbl barang set stock ya, update tbl barang set stock. Mana di sini harusnya ada stok. Ini ya, maksudnya ini di set stoknya dikurangi data grid barisnya ini ya. Jadi baris keberapa itu akan dibaca. Barisnya itu ambil dari sini. Jadi kalau di sini barisnya itu 0 ya, dari 0 1 berarti dari 1. Jadi sesuai, nanti sinkron, bisa sinkron ya. Dot sel 5. Nah, sel 5 itu yang mana? 0 1 2 3 4 5. Nah, ini kuantitinya ini. Ini nanti kalau di enter 4 ini kan munculnya 4. Jadi intinya itu bahwa 4000 ini kalau misalkan saya masukkan kodenya 111 ini, jadi 4000 nanti akan dikurangi sesuai dengan dimasukkan. Kalau 4 berarti ya dikurangi 4, begitu ya. Di mana kode barang, data grid, row baris, value dan seterusnya itu ya. Nah, gitu ya. Dieksekusi. Nah, kalau sudah, jangan lupa ini dibersihkan nanti. Nah, ini di akhir, di mana ini? Setelah next ini di paste. Nah, jadi kalau sudah itu ada transaksi. Jadi kalau nggak ada error itu nanti akan muncul ini. Transaksi penjualan berhasil disimpan, stoknya akan berkurang, dieksekusi dari sini. Nanti semua data gridnya akan dibersihkan. Ya. Langsung akan memanggil nomor faktur baru. Ya. Jadi nggak usah menutup transaksi penjualan, otomatis nomor fakturnya akan bertambah. Kita coba penjualan. Kita kode 1111, enter. Kita masukkan 1000. Ini kan ada 4000 ya.
Berarti kalau ada 4000 harusnya kalau sudah diambil 1000 harusnya sisa 3000 ya. Ini kita bayar misalkan 1.600.000. Oke ya, kita simpan. Transaksi penjualan berhasil disimpan. Oke. Harusnya di sini di tabel barang itu saya tekan F5 akan ada masukan tambah tabel rincian, tekan F5. Nah, barangnya harus kurang dari 3000 ya. Nah, setelah di save harusnya ada nota baru. Harusnya notanya 3 1 2. Nah, berarti udah bener ya. Kita masukkan lagi 1112, enter. Barangnya stoknya ada 100 ya tadi, kita masukkan 90, enter. Kita bayar dengan uang 200.000. Oke, kemudian kita tekan save. Transaksi penjualan berhasil disimpan. Kita cek barangnya di sini adalah sudah berkurang harusnya 10 ya. Tabel barangnya itu tekan F5. Udah masuk. Rincian barangnya tekan F5. Ya udah masuk ya. Usernya belum. Nah, nanti itu usernya nomor fakturnya tambah. Oke, begitu. Jadi intinya ini sudah selesai semua, tinggal program close-nya. Nah, close-nya ini perintahnya klik 2 kali ya, mi.close. Jangan lupa disimpan. Kita coba apakah menu close-nya berhasil. Oke, sudah selesai ya untuk bagian penjualan. Jadi nanti kita tinggal masuk ke user, levelnya, okot, terakhir nanti di bagian laporan. Oke teman-teman, silahkan selamat belajar dan semoga mudah ya. Kalau yang ini nggak terlalu panjang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat.